Baru kelar baca buku Give and Take by Adam Grant. Why Helping Others Drives Our Success. Nah, ini baru kelar hari ini baca dan aku pengen seperti biasa untuk review dengan 5 format. Pertama, apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, dan 3 key takeaways apa yang aku dapatkan dari buku Give and Take by Adam Grant. Oh ya, pertama overview dulu sih. Berarti 6 ya harusnya. Overview dulu buku ini sebenarnya tentang apa. Sesuai seperti judulnya, dia berargumen bahwa dengan membantu orang lain itu sebenarnya malah bikin kita sukses gitu. Kan selama ini sepertinya stigma yang ada kalau orang yang baik hati gitu ya, itu kan bisa dimanfaatkan, kemudian bakal jadi keset aja gitu kan, doormat aja gitu. Nah, buku ini membantah semua itu dan berdasarkan fakta, maksudnya berdasarkan riset gitu ya, risetnya banyak banget. Terkait dengan kindness, kebaikan, terkait dengan memberi itu sendiri, dan macam-macam yang lainnya gitu. Itu overview tentang bukunya dulu. Terus apa yang aku suka? Ini aku suka banget karena aku bahkan kasih 5 bintang kalau di Goodreads, karena buku ini menjawab pertanyaan yang sudah lama muncul dalam pikiranku, yaitu apa kalau sukses itu harus ikut-ikutan gitu, kayak harus makan temen gitu. Apakah bener kita tuh harus kayak gitu? Apakah kita harus egois gitu? Apakah kalau berbaik hati bakal dimanfaatkan mulu gitu? Itu aku suka karena buku ini betul-betul menjawab pertanyaan tersebut. Tapi yang aku nggak suka, ada yang aku nggak suka dari buku ini. Yang aku nggak suka itu minor sih. Jadi kayak si Adam Grant tuh suka pakai plot gitu loh, kayak storytellingnya tuh dia pakai plot. Jadi awalnya dia tuh kayak menceritakan misalnya seseorang gitu ya, dia tuh baik sama orang, ternyata dia tuh dapat kesulitan banyak banget gitu, kayak dia salah mulu gitu. Terus kayak endingnya tiba-tiba surprise surprise, ternyata enggak gitu, ternyata dia setelah berbaik hati ternyata dia dapat ABC gitu, akhirnya dia bisa melakukan banyak hal gitu. Nah, 1-2 bab sih nggak apa-apa, tapi diulang-ulang beberapa kali jadinya kayak nanti gini lagi, pasti twisted lagi gitu. Dan emang bener, emang kayak gitu. Jadi predicted and boring gitu. Akhirnya membosankan. Tapi tidak mengurangi substansi ya, karena substansinya tetap bagus menurutku. Oke, itu udah suka sama nggak suka. Lanjut ke 3 key takeaways. Kalau dibilang key takeaways-nya cuma 3, enggak, sebenarnya banyak banget. Dan bahkan ini buku yang aku kayak bolak-balik berhenti, dan tiap berhenti tuh kayak udah refleksi, terus bisa jadi, bahkan aku sudah tuliskan banyak gitu di post bentuk karusel, bentuk microblog tuh ada banyak. Cuplikan dari sini aja itu udah berarti banget gitu, bermakna. Tapi kalau disuruh milih 3 key takeaways, aku bakal pilih ini, ada beberapa nih. Pertama, yang jadi judul sendiri itu. Jadi ternyata di dunia ini tuh secara umum ada yang namanya 3 macam reciprocity style. Jadi reciprocity itu jadi kayak kita sama orang lain, reciprocity ya, bukan reciprocity itu kan jadi bagaimana kita sama orang lain itu berbalas-balasan. Nah, ada 3 macam, ada giver, ada taker, dan juga ada matcher. Secara umum ya benar-benar eksplisit seperti artinya gitu. Giver orang yang suka memberi, taker orang yang suka ngambil, matcher itu ya kalau lo kasih gue, gue juga ngasih deh gitu. Aduh, ngomong lo gue nggak cocok. Terus habis itu ternyata dari 3 itu masih ada di dalamnya yang kita nggak banyak tahu gitu, yaitu namanya otherish giver. Jadi orang yang otherish giver itu bisa ngasih sama orang,
tapi dia sendiri yang menentukan kapan, di mana, siapa yang mau dia kasih, dan bentuknya seperti apa. Jadi nggak, kalau selfless giver, dia tuh bakal orang minta apa ya udah dia beri persis seperti apa yang diminta gitu. Kalau si otherist giver masih bisa ngomong, misalnya ada yang minta, oh boleh nggak kita ngobrol untuk ngomongin ini, oh boleh tapi hari ini jam segini ya, karena kalau bukan itu aku nggak bisa. Nah itu otherist giver, jadi punya batasan-batasan tertentu yang tidak mengganggu goal pribadinya gitu. Jadi dia bakal ngasih sama orang, dia ikhlas, dia nggak apa-apa, dia mau kok ngasih sama orang itu tanpa mengharap balasan, tapi jangan melewati batasan yang sudah ditentukan. Itu otherist giver. Di sini yang penting adalah yang maksudnya aku pelajari banget adalah baik sama sukses itu ternyata spektrumnya berbeda. Itu bukan dalam spektrum. Biasanya kan kalau misalnya kita bayangin giver sama taker, ya udah di ujung yang berlawanan, tapi ternyata baik sama sukses itu dua hal yang berdiri sendiri gitu. Jadi sendiri-sendiri, nggak ada hubungannya, nggak bisa dikaitkan kalau kamu baik maka kamu nggak bisa sukses, nggak kayak gitu. Itu yang mungkin selama ini orang salah kaprah. Nah kalau sempat aku sebutkan tentang otherist giver tadi, bahwa kasih batasan-batasan, ternyata ini key takeaways yang kedua yang menurutku aku suka banget. Di dalam buku ini ada tips praktisnya gimana sih jadi otherist giver itu. Ternyata apakah hanya dengan menentukan batasan diri sendiri, atau memang sudah ada kayak apa ya, bukan kaidah ya, jadi kayak panduan gitu, kayak yang paling ideal atau optimal gitu. Ternyata ada gitu. Aku bikin post misalnya tentang 100 hours rules. Jadi kalau mau maksimal, mau mendapatkan efek dari memberi kepada orang lain, itu kalau bisa jangan lebih dari 100 jam per tahun. Jadi kalau 100 jam per tahun tuh kayak 2 jam per minggu gitu kira-kira ya, segitu. Ternyata ada angkanya gitu, yang paling optimal seberapa. Terus ada juga tentang 5 minutes favor. Jadi gimana kalau misalnya kita mau ngasih orang, dikasih batasan favornya, permintaannya nggak lebih dari 5 menit gitu. Karena kalau lebih dari 5 menit kayaknya takes too much gitu, dan malah nggak jadi maksimal baik untuk orang yang dikasih atau orang yang memberi kayak gitu. Terus ada chunking dan sprinkling, seperti yang aku udah bikin postnya. Jadi mending ternyata kalau ngasih ditumpuk deh dalam satu waktu, misalnya satu hari memberikan waktu untuk volunteer 8 jam. Nah itu ternyata impactnya bisa lebih bikin bahagia dibanding kalau setengah jam gitu dalam satu minggu. Terus ada juga dikasih tips juga tentang bagaimana menyaring orang-orang yang taker, juga bagaimana untuk menyaring orang-orang yang pura-pura jadi faker gitu ya, pura-pura menjadi giver gitu. Di situ ada juga, di buku ini ada juga. Jadi aku seneng karena tips-tipsnya tuh praktis banget dan bisa dilakukan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus key takeaway yang terakhir, ini aku suka bahwa di buku ini, kalau dalam si Adam Grant kan organizational psychologist, jadi memang mempelajari bagaimana dinamika dalam organisasi. Di situ disebutkan gimana sih caranya untuk membentuk organisasi itu agar punya tendensi giving gitu, bisa baik sama satu sama lain. Nah itu hal yang menurutku penting banget, karena ternyata ada cara-cara bagaimana caranya, ada cara-cara yang membuat suatu organisasi itu memberi tanpa harus akhirnya jadi keset itu tadi, jadi dimanfaatkan. Nggak kayak gitu, ternyata ada batasan-batasannya, dibikin rulesnya, dibikin aturannya, dan aturannya pun sudah ada gitu panduannya. Kamu nggak perlu bener-bener mulai dari nol, tapi di sini ternyata para scientist gitu ya, psychologist and juga behavioral scientist itu udah, oh gini loh caranya bikin namanya reciprocity ring. Jadi orang boleh
ada satu forum di mana dia boleh minta tolong kayak gitu. Minta tolong satu aja, cuman boleh satu aja, dan dia akan dibantu oleh maksimal 5 orang gitu misalnya. Nah jadi kan kalau sudah ada strukturnya itu membantu orang buat nggak ngerasa nggak enakan aku minta sesuatu nggak enak rasanya gitu, tapi di sisi lain juga nggak akan berlebihan karena dia mendapatkan bantuannya juga nggak sampai yang banyak banget. Itu tadi udah ada batasnya 5 orang. Terus bagaimana memberi itu dibuat agar dia obvious, kelihatan, visualize. Jadi oh dia ngasih nih, oh dia ngasih. Nah gimana caranya biar aksi memberi itu jadi obvious, itu yang jadi tantangan, tapi bisa dilakukan gitu kalau di organisasi. Itu sudah 3 key takeaways yang aku dapat dari buku Give and Take dari Adam Grant. Sekarang aku mau jemput anakku dulu sekolah. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir. Nanti bisa dilihat ulang mulai dari awal kali ya. Aku bakal taruh di IGTV. Sampai jumpa, bye bye, thank you yang udah gabung.